Masih bersama kami di Presisi Siang, Korps Pegawai Republik Indonesia menggelar kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Korps Pegawai Republik Indonesia menggelar kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri yang diikuti oleh 300 pendonor dari perwakilan personil Polri, ASN Polri hingga Bayangkari Korps Brimob Polri yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 3 Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Satuan Pengurus Korpri Polri, Pembina Muda Rike Rayanti mengatakan, pada donor darah ini diharapkan bisa mencapai target untuk mengumpulkan sebanyak 200 kantong darah. Alhamdulillah luar biasa ya. Sepertinya target kita 200 kantong darah itu insya Allah akan terpenuhi. Karena melihat animo yang hadir itu lebih dari 300 orang. Ya, sesuai dengan tema HUT Korpri tahun ini, Korpri kan Indonesia, Korpri Polri siap. Alhamdulillah kami PNS Polri yang terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Polri, kita itu sudah sangat mendapat perhatian baik dari pendidikan jenjang yang sama dengan anggota maupun kesempatan berkarir sudah semakin disamakan. Selain itu, Polri mendukung penuh dan mengapresiasi rangkaian kegiatan positif yang diadakan Korpri Polri dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-53. Kabid Kesjas Korps Brimob Polri, Kombes Polda Nuwaspodo mengatakan, Polri selalu bersinergi bersama Korpri Polri dalam mendukung program-program pemerintah. Tanggapan kami sebagai anggota Polri di Korps Brimob terhadap kegiatan HUT Korpri yang ke-53 ini sangat luar biasa ya. Donor darah ini hampir ada 300 peserta, kami luar biasa. Alhamdulillah untuk dukungan Polri terhadap Korpri, kami bersinergitas ya dalam bahu-membahu untuk meneruskan program-program pemerintah. Nah, ini sangat baik nanti dukungan kami pada Korpri kita. Harapan ke depan untuk Korpri, semoga jajaran Korpri semakin maju, semakin bijak. Acara donor darah ini digelar sebagai wujud kepedulian dari Korpri untuk berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pada Rabu 2 Oktober lalu, Polda Sulawesi Selatan melaksanakan upacara serah terima Pataka Pahlawan Lipu dari Kapolda sebelumnya, yakni Irjen Pol Andirian R. Jayadi, kepada Kapolda baru Irjen Pol Yudiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam presisi. Saya Bribda Erika, melaporkan dari Polda Sulawesi Selatan. Hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2024, akan dilaksanakannya upacara penyerahan Pataka Polda Sulawesi Selatan yaitu Pahlawan Lipu dari Kapolda yang lama yaitu Irjen Pol Andirian R. Jayadi SIKMH kepada Kapolda yang baru yaitu Irjen Pol Yudiawan SH SIKMH MSI. Berikut liputannya. Irjen Pol Andirian R. Jayadi secara resmi menyerahkan bendera Pataka Polda Sulawesi Selatan Pahlawan Lipu kepada Irjen Pol Yudiawan. Penyerahan Pataka dilaksanakan dalam upacara serah terima Pataka Pahlawan Lipu Polda Sulsel yang digelar di lapangan upacara Mapolda Sulsel pada Rabu 2 Oktober lalu. Dalam upacara ini, Irjen Pol Andirian R. Jayadi secara resmi menyerahkan Pataka Pahlawan Lipu Polda Sulawesi Selatan kepada Irjen Pol Yudiawan. Dalam kesempatan ini, Irjen Andirian mengungkapkan ucapan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan personel selama perjalanan pengabdian di daerah Sulawesi Selatan ini. Dari Polda Sulawesi Selatan, Bribda Erika melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pada Minggu 6 Oktober lalu, anggota Satbrimob Polda DIY beserta keluarga menggelar kegiatan family gathering sebagai bentuk persiapan mental dan fisik menjelang penugasan Operasi Amole di bawah kendali Operasi Polda Papua tahun 2024. Berikut laporan Brigadir Filania dari Yogyakarta. Anggota Satuan Brigade Mobil Polda DIY beserta keluarga menggelar kegiatan family gathering sebagai bentuk persiapan mental dan fisik menjelang penugasan Operasi Amole bawah kendali Operasi Polda Papua tahun 2024.
Operasi Amole merupakan salah satu operasi pengamanan strategis di Papua, di mana para personil Satbrimob Polda DIY akan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Markas Komando Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda DIY dengan dipimpin Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dengan didampingi Ibu Ketua Bayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta Nyonya Novi Suwondo, pejabat utama Polda DIY dan Bayangkari Polda DIY. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan dan memberikan motivasi sebelum penugasan yang berat. Para peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari sesi motivasi, hiburan, hingga doa bersama untuk keselamatan dalam bertugas. Dalam satu dekade atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Polri telah membentuk 5 kepolisian daerah atau Polda. Pencapaian kinerja Polri di masa kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami sejumlah peningkatan. Salah satunya dalam program pembentukan 5 Polda, 59 Polres, 183 Polsek, dan 373 Polsubsektor baru. 5 Polda yang terbentuk dari tahun 2014 hingga 2024 adalah Polda Papua Barat di tahun 2014, Polda Sulawesi Barat 2016, Polda Kalimantan Utara 2018, Polda Papua Tengah 2024, dan Polda Papua Barat Daya juga di tahun 2024. Selain 5 Polda era pemerintahan Jokowi juga membentuk 59 Polres, 183 Polsek, dan 373 Polsubsektor untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, sejak tahun 2014 hingga 2024, sudah ada 620 satuan kewilayahan untuk menjaga Kamtibmas dan memberikan pelayanan serta perlindungan secara optimal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan rencana pembentukan Polda baru di tahun 2024 akan dilakukan serentak di 4 daerah otonomi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dari 4 provinsi tersebut, baru 2 provinsi yang sudah ada surat keputusan pembentukan Polda, yakni Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Untuk 2 Polda tersebut saat ini masih berproses untuk menyiapkan sarana dan prasarananya sebagai markas dan anggota. Karopenmas Divhumas Polri menambahkan dengan adanya Polda baru, Polri menyiapkan penerimaan 10.000 anggota yang ditugaskan di sejumlah provinsi di Papua. Adapun perekrutan akan dimulai pada tahun 2024 hingga 2028. Dalam rangka meningkatkan kepedulian diri terhadap masalah kesehatan dan pertolongan pertama kondisi darurat, Sidokes Polresta Tangerang menggelar acara penyuluhan kesehatan dengan materi cara mengatasi serangan jantung dalam kehidupan sehari-hari dan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Presisi, hari ini hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024, di mana Sidokes Polresta Tangerang menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, yaitu diantaranya adalah penanganan penyakit jantung dan juga pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, yang mana menghadirkan narasumber dari Dokter Rumah Sakit Ciputra dan juga Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Serang. Tadi selain teori yang diberikan, juga para personil Polresta Tangerang diberikan materi berkaitan dengan prakteknya cara penanganan gawat darurat, baik pada korban kecelakaan lalu lintas ataupun juga korban cedera dan luka-luka yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan untuk selengkapnya berkaitan dengan kegiatan penyuluhan kesehatan berikut ini. Pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan
Yang pertama yaitu mengenai penanganan kesehatan tentang gangguan penyakit jantung dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah dilaksanakan, dilanjutkan dengan praktik pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Kita rutin dilakukan, pertama untuk memberi wawasan kepada anggota mengenai tentang kesehatan, yang kedua juga pembekalan dalam melaksanakan tugas. Saya berharap anggota yang di lapangan, kalau seandainya terjadi ada hal-hal yang memerlukan bantuan kesehatan, minimal paham, mengerti cara ataupun pada pelaksanaan di lapangan seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari mulai materi tentang bantuan hidup dasar, kemudian PPGD tentang P3K dari mulai pembalutan, pembidayan, adaptasi kecelakaan dan cara mengangkat pasien. Alhamdulillah seluruh personil dari kegiatan ini ya luar biasa, antusias berpartisipasinya, dan semoga bisa diaplikasikan di lapangan untuk pada kasus-kasus gawat darurat di kecelakaan lalu lintas khususnya, ataupun memang pasien-pasien yang kena serangan jantung di lapangan. Terima kasih. Ya, untuk penyuluhan tadi dokternya cukup menjelaskan cukup jelas ya, dan kita pun sangat mengerti, dan juga saat praktek tadi lancar, semuanya bisa melaksanakan. Sangat bermanfaat sih buat nanti kita pelaksanaan di lapangan, sangat membantu apabila nanti ada terjadi kejadian. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.